Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang natural hazard ya, natural hazard atau bencana alam ya. Di dalam natural hazard ini nanti kita akan membicarakan beberapa jenis natural hazard sama beberapa contoh kejadian yang bencana alam ya, yang apa namanya diambil dari berbagai sumber. Nah, yang pertama kali kita ingin masuk dulu apa itu natural hazard. Jadi awalnya kita harus memahami dulu tentang geohazard atau bencana geo ya, bencana yang berkaitan dengan bumi. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya proses yang ada di bumi ya, proses yang ada di bumi itu yang tentu saja melibatkan litosfer, hidrosfer dan atmosfer ya, atau melibatkan tanah atau batuan yang kita injak, air yang ada di sekitar kita, sama udara yang ada di atas ya. Jadi karena interaksi dari ketiga hal tersebut terhadap umat manusia, interaksi ini tanda kutip ya, interaksinya kalau dalam hal ini adalah interaksi yang buruk ya, yang mengancam jiwa manusia. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya atau berkurangnya korban jiwa atau apa namanya adanya korban jiwa begitu ya, dan loss of property, jadi kehilangan properti, bisa rumah, bisa bangunan, bisa infrastruktur dan sebagainya. Nah, jadi di dalam proses bergeraknya ya, atau berubahnya sifat-sifat permukaan di bumi itu tadi, itu akan berhubungan dengan sifat-sifat atau proses-proses yang terjadi di manusia ya. Kemudian hari ini akan menyebabkan kondisi yang bencana atau menghasilkan bencana. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui elemen manusianya. Karena apa? Karena yang kita kaji adalah elemen manusianya, karena kita manusia ya. Oke, jadi tanpa ada manusia itu tidak akan adanya bencana ya. Tanpa ada manusia itu tidak ada bencana. Jadi kadang-kadang gunung meletus, kemudian longsor, kemudian banjir yang terjadi di suatu daerah yang tidak ada orangnya, itu otomatis tidak ada bencana ya, tidak ada bencana karena elemen manusianya tidak ada. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tentang geohazard itu menjadi sangat penting ya, sangat penting. Salah satunya adalah terkait dengan mitigasi. Ya, mitigasi itu artinya adalah mengurangi bencana atau mencegah dari bencana itu tadi. Oke, kira-kira semacam itu. Mengapa elemen manusia itu sangat penting atau sangat kritis di sini? Itu kita ketahui bahwasanya populasi manusia di bumi itu meningkat ya. Sebagian besar orang-orang itu hidup di daerah yang hazard prone ya. Jadi dia itu akan terkena bencana. Jadi suatu daerah yang mempunyai potensi untuk terkena bencana. Ya. Kemudian juga populasi itu juga sebagian besar juga mengumpul di suatu tempat yang tentu saja akan membutuhkan resource di situ untuk hidup ya, makanan, kemudian beberapa natural resource ya, atau sumber daya alam yang ada di situ yang digunakan oleh manusia. Oke, jadi ini contohnya semacam ini. Sekarang ini pada saat slide ini dibuat itu ada sekitar 6 miliar orang di bumi ya, 6 miliar orang. Jadi sekitar 50% dari mereka itu hidup di kota-kota besar seperti ini, di kota-kota ya. Di tahun 2025 akan ada sekitar 8 miliar orang. Tentu saja 66%-nya akan hidup di perkotaan ya. Dari kota-kota tersebut itu 40%-nya berada di tepi laut. Ya, tepi laut itu berarti dia potensi, dia prone
dari bencana badai, ya, karena badai biasanya terjadi di laut, kemudian bisa juga sampai ke darat, kemudian juga gangguan atau bencana tsunami. Ya. Dan secara umum, ya, orang-orang itu tadi atau kota-kota tadi itu secara budaya itu mereka tinggal di suatu tempat yang apa namanya subur begitu ya, atau kemudian suatu tempat yang mungkin lembah yang cantik begitu ya, yang daerahnya subur begitu, nyaman begitu ya. Dan tentu saja daerah-daerah yang subur itu mestinya terkait dengan volcano, dan sebagian besar tempat di bumi ini yang apa namanya yang berada di daerah volcano itu biasanya kaya akan patahan ya, kaya akan gempa di situ. Nah, jadi apa namanya hazard bisa terjadi dalam kondisi semacam itu. Nah, ini adalah contoh dari suatu gambar ya, gambar apa namanya tsunami ya, ketika terjadi tsunami dulu. Ini suatu kota begitu sudah tertata dengan baik, jalan juga kelihatan mulus begitu ya, ada jembatan, kemudian beberapa apa namanya daerah semacam ini itu Bangkok kelihatannya kalau tidak salah. Kemudian setelah terkena tsunami jadi semacam ini ya, lost, semuanya hilang, jembatannya masih, tapi daerah yang di sepanjang pantai ini hilang semua. Bangunan besar yang merah yang di tengah di sini ini itu juga sudah lost ya, sudah hilang, tinggal apa namanya pondasinya saja. Oke, dia salah satu contoh bencana yang terjadi. Ya, kita perlu mengkaji bencana itu karena yang pertama kita tidak bisa menghentikan proses geologi. Ya, proses geologi tidak bisa kita hentikan, akan terus berjalan by nature ya. Kemudian kita juga sulit untuk menahan ekspansi orang atau pertumbuhan orang. Ekspansi itu jadi dia berpindah ke suatu tempat lain. Ya mungkin karena adanya bencana itu tadi, ya dia bisa berpindah ke tempat lain. Ya. Oleh karena itu kita harus mengkaji untuk mengurangi atau memitigasi dari bencana tadi melalui yang pertama adalah pembelajaran ilmiah, kemudian yang kedua adalah pendidikan dari kepada orang-orang yang tinggal di situ, memberikan edukasi begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya menginput sains tentang engineering atau cara membuat bangunan di situ yang diubah sedemikian sehingga bangunan tadi itu relatif tahan terhadap bencana. Biasanya gempa ya, kalau bangunan itu biasanya terkait dengan gempa, karena shaking yang paling besar adalah gempa, juga banjir ya. Mungkin dibikin suatu tempat yang atau bangunan yang relatif aman terhadap banjir, relatif aman terhadap angin kencang, relatif aman terhadap gempa begitu. Nah, kemudian yang keempat yang cukup penting itu adalah rencana manajemen atau management plans. Jadi rencana manajemen dan skenario ketika terjadi bencana. Jadi ketika terjadi bencana sudah ada skenarionya, sudah di-drill, sudah dilakukan uji coba, sudah dilakukan testing ya. Oke, kira-kira semacam itu. Nah, kita masuk ke tipe-tipe dari bencana alam, jenis-jenis dari bencana alam. Ada cukup banyak, ya, ada yang berkaitan dengan gunung api, letusan mestinya ya, atau lava, atau apa namanya magma ya, atau awan panas ya, atau guguran batuan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah banjir, kemudian gempa bumi, kemudian tornado ya, seperti ini contohnya tornado, kemudian tsunami ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi natural hazard ini berpengaruh terhadap manusia. Ya, berpengaruh terhadap manusia dan kadang-kadang pengaruhnya itu fatal begitu ya. Jadi kita harus mengetahui beberapa tipe bencana yang mungkin ada di sekitar kita. Nah, jadi bencana alam ini itu terjadi kadang-kadang itu tanpa warning ya.
tanpa peringatan, tiba-tiba saja ada. Contohnya adalah gempa bumi. Gempa bumi itu tanpa peringatan, jadi tiba-tiba bumi bergoncang begitu. Ya. Kemudian yang kedua itu dengan peringatan atau dengan istilahnya adalah prekursor ya. Jadi kita bisa mengetahui datangnya bencana itu tadi. Contohnya adalah monitoring satelit dari cyclone tracks ya, dari cyclone dari suatu siklon atau tornado begitu ya. Jadi badai begitu ya. Badai yang ada di laut maupun yang di darat itu biasanya membentuk siklon dan bisa dicek dari satelit cuaca ya. Oke. Kemudian kehadiran dari deformasi tanah, jadi biasanya dikaji dalam gunung api begitu ya. Gunung api itu bisa dikaji dari shakingnya, dari seismiknya, juga bisa dikaji dari naik turunnya body dari gunung ya di bagian atas tadi ya. Dia mengembang atau mengembisnya, itu bisa dicek dengan deformasi, ground deformation. Jadi itu bisa dicek sehingga kita para ahli itu bisa menentukan dengan ya cermat itu kira-kira ini mau meletus apa tidak. Jadi itu dengan warning ya. Banjir juga ya, banjir itu hujan lebat itu sudah bisa diprediksi sekarang, sehingga banjir itu sebenarnya ada prekursornya, jadi bisa bisa ditangani gitu ya. Tapi kalau gempa itu memang tidak ada prekursornya, tanpa peringatan ya, tiba-tiba saja ada. Untuk menolong memitigasi atau mengurangi hazard, yang harus kita tahu adalah yang pertama adalah frekuensi sama magnitudo. Frekuensi itu seberapa seringnya, magnitudo itu adalah kekuatannya. Ya, frekuensi ini how often a given event occurs in a certain region. Jadi seberapa sering ya, kejadian itu terjadi di suatu daerah. Kemudian yang M itu magnitude ya, how powerful ya, seberapa kuat ya, amount of energy release ya, seberapa kuat energi yang dilepaskan dari suatu event. Sebagai contohnya, magnitude yang tinggi yang terjadi pada frekuensi yang rendah ya, magnitude tinggi terjadi pada frekuensi rendah. Biasanya yang tinggi itu terjadi pada frekuensi rendah, tapi kalau tinggi terus menerus ya otomatis hancur ya semuanya ya. Kemudian yang kedua adalah scope ya. Scope itu adalah area yang kemungkinan bisa dipengaruhi atau terkena dari suatu bencana. Ya, contohnya kalau area lokal itu adalah landslide, ya, tanah longsor, banjir, gempa bumi, kebakaran begitu. Kemudian yang luas regional itu adalah tsunami, kemudian gunung meletus gitu ya. Kemudian gempa yang besar yang pengaruhnya sampai mana-mana, siklon atau badai gitu ya. Kemudian yang skalanya global adalah gunung api yang sangat besar ya, ledakan atau letusan gunung api yang sangat besar semacam Tambora misalkan atau Krakatau misalkan, itu pengaruhnya sampai ke global. Jadi pada saat Krakatau meletus itu bumi tertutup oleh abu ya, jadi musim dingin di Eropa itu menjadi lebih panjang yang menyebabkan bencana kepada kehidupan manusia di saat itu. Kemudian global warming, pemanasan global, kemudian meteoric impact atau jatuhnya meteorit yang cukup besar itu akan efeknya akan global. Ya, dari scope ya, jadi kita punya tiga variabel. Yang pertama adalah frekuensi, magnitude, sama scope. Ya, oke. Nah, ini ada practical exercise 1 dari impact of environmental disaster. Tapi di sini tidak saya tunjukkan ya karena di latihannya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah earthquake and tsunamis. Ya, ini adalah contoh hazard berupa tsunami di mana-mana air ya. Ini juga tsunami, ini tanda tsunami. Oke. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah gerakan tanah ya, ground movement yang disebabkan oleh sudden release of seismic energy. Jadi
energi seismik yang dilepaskan secara tiba-tiba karena adanya gaya tektonik. Jadi bisa digambarkan semacam ini ya. Jadi kalau ada gaya yang satu ke arah sini, yang sebelah sini tuh ke arah sini, itu otomatis akan terjadi tegangan geser yang cukup kuat di dalam bodi ini. Kalau tegangan geser ini masih lebih tinggi daripada gaya pada saat itu, maka dia masih diam. Ya, pada saat itu gayanya masih kecil, masih diam. Tapi gaya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena apa? Karena tektonik itu terus bekerja di suatu tempat, itu terus bekerja, sehingga pada suatu saat itu akan terjadi rilis energi atau lepas begitu ya, lepas. Bisa kalian bayangkan seperti kalau kalian punya kayu begitu yang di bending, yang ditekuk ya. Kalau gayanya kecil masih nggak apa-apa kayunya, tapi suatu saat ketika kayu itu sudah berada pada metode plastis ya, karena yang belum apa-apa itu namanya elastis, kemudian ketika sudah bengkok namanya plastis, kemudian ketika plastisnya sudah terlampaui, itu akan ada brittle, jadi patah begitu ya, krek. Nah, ketika patah itu terjadi ada seismic energy yang terilis, yang terlepaskan. Jadi contohnya semacam ini, di tempat ini terjadi rilis energi yang paling besar ya, gitu ya. Ada sesuatu yang lepas begitu. Nah, titik terjadinya gempa bumi istilahnya adalah disebut sebagai fokus atau hypocenter. Titik fokus itu kedalamannya adalah hypocenter. Kemudian yang kita lihat di peta-peta itu adalah penunjukan fokus ini tapi di surface. Jadi sebenarnya gempanya ada di dalam, biasanya kedalaman ya, kedalaman 10 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang jauh lebih dalam lagi, 100 kilo dan sebagainya. Oke, jadi focus of an earthquake is the actual location of the energy release inside the earth's crust ya. Jadi namanya fokus di sini nih. Jadi lokasi sebenarnya dari kejadian gempa yang berupa titik biasanya ya. Kemudian the epicenter is the point on the earth surface directly above the focus. Jadi berada di tepat di atas fokus di permukaan, namanya adalah epicenter. Why do earthquake occurs? Jadi kenapa gempa bumi itu terjadi? Itu kalau kita lihat dari peta dunia begini, itu ternyata yang hitam-hitam ini adalah posisi gempa bumi yang sudah dipetakan ya. Ternyata gempa bumi itu terjadi tidak di seluruh titik di bumi, tetapi pada suatu garis tertentu ya. Jadi ini menunjuk semacam garis ya, menunjuk semacam pola garis gitu ya. Ya, pola garis. Nah, ternyata pola-pola garis ini itu adalah tempat di mana di situ adalah batas-batas tektonik. Jadi batas-batas tektonik di mana masing-masing kerak itu saling bertumbukan atau saling menyisip atau saling lepas begitu ya. Itu akan didapatkan tempat di mana gempa itu terjadi. Nah, kemudian kita bisa lihat magnitudo ya, magnitudo yang dirasakan atau magnitudo atau energi yang dirilis oleh suatu gempa bumi. Kita mengenal ada angka di sini nih ya, disebut sebagai magnitudo, kurang dari 2,5 sampai bisa di 8. Ini efek gempa bumi yang terjadi ya. Kalau kurang dari 2,5 itu tidak ada yang bisa merasakan ya. Ya, tetapi akan terekam oleh seismometer, akan bisa didengar oleh seismometer. Ya. Kemudian kalau yang 5,5 sampai 6 itu slight damage to building and other structure. Jadi bikin kerusakan yang ringan. Kalau 6,1 sampai 6,9 itu may cause a lot of damage. Jadi mungkin akan memberikan kerusakan yang sangat besar. Ya, jadi bisa kalian bayangkan kalau gempa ini terjadi di daratan begitu ya, dekat di bawah tempat kita, di bawah suatu kota, otomatis di atasnya itu akan kena efek yang paling besar.
Ya, kemudian ini adalah perkiraan kejadian per tahun. Jadi gempa-gempa kecil itu banyak sekali. Ya, di sini tertulis 900.000 gempa kecil setiap tahun. Ya, jadi kalau kita hitung dari magnitudo yang besar itu kejadiannya sangat sedikit sekali. Ya mungkin hanya 1 tahun atau 1 dalam 10 tahun, 1 dalam 5 tahun. Ya, jadi kondisinya semacam ini. Kemudian ini contoh dari beberapa gambar ketika terjadi gempa besar di San Francisco dengan magnitudo 7,7 ya, besar sekali. Beberapa kondisi langsung hancur ya. Di San Francisco itu adalah patahan San Andreas yang benar-benar kelihatan di permukaan ya, besar sekali itu patahannya. Ketika patahan itu bergerak, otomatis kota-kota di sepanjang patahan yang bergerak tadi akan hancur ya. Ini contoh-contohnya pada saat itu tahun 28 kalau tidak salah ya. Kemudian kita lihat bencana dari earthquake yang ditimbulkan oleh earthquake itu apa saja. Jadi ada beberapa bencana yang penting yang harus diketahui ya. Jadi bencana gempa bumi ini adalah bencana alam yang secara rata-rata ia akan menewaskan ya orang dengan jumlah yang cukup besar ya. Jadi sebenarnya kalau gempa itu tidak membunuh orang, tapi gempa itu akan merusak infrastrukturlah yang membunuh orang ya. Jadi infrastruktur yang rusak tadi akan membunuh orang ya. Kemudian yang kedua itu bencana gempa bumi itu sekali lagi saya sampaikan akan secara umum akan terjadi tanpa adanya peringatan. Kemudian yang nomor 3, no time for evacuation. Jadi di mana saat kita berada itu evakuasinya sangat cepat ya, harus sangat cepat sekali. Ya. Kemudian yang nomor 4 itu jumlah gempa bumi itu tidak bisa diprediksi ya. Lokasinya di mana, magnitudonya di mana itu belum bisa diprediksi. Jadi besok pagi ada gempa itu belum bisa. Ya, belum bisa. Jadi memang benar-benar seperti kalian bisa bayangkan kalau saya punya pohon begitu ya, ada batang pohon kemudian kalian injak sama beberapa orang begitu ya. Kapan pohon itu akan patah juga kita tidak tahu tepatnya ya, kita tidak tahu kapan pohon itu akan patah. Oke, jadi di sini dituliskan not a predictable trend ya. Gempa besar itu ada 1000-an ya setiap tahun, dan kurang dari 20 adalah lebih dari M7. M7 itu besar ya, cukup besar. Oke, ini adalah contoh hazard akibat gempa tadi. Ya, ini beberapa infrastruktur akan ambruk ya, ya, hancur gini karena gempa itu berarti akan membuat shaking di permukaan. Ya, akan membuat shaking. Kalian nanti akan mengenal beberapa jenis gelombang P, gelombang S, gelombang surface ya. Jadi kalau dari suatu gempa itu hampir 65% itu energinya akan menjadi surface wave, energi gelombang di permukaan yang hanya terjadi di permukaan. Dan surface wave itu yang tenaganya besar, yang bisa menggoyangkan bangunan ya, sehingga kita bangunan tadi akan terombang-ambing, terhentak ke kanan ke kiri dengan kekuatan yang cukup besar karena surface wave itu tadi. Oke, jadi kalau gelombang P itu kecil saja, ini gelombang P itu saja ya, tapi gelombang S juga kecil, tapi gelombang surface wave itu cukup besar. Oke, ini beberapa kerusakan infrastruktur sampai besi-besinya itu terkelupas begitu ya, berarti demikian kuatnya sampai besi beton itu terkelupas, jadi semen di dalamnya itu sudah lepas semua karena digoyang-goyang begitu. Ini ya, Anda bisa lihat ya di sini ini
kelihatan besinya, bodinya besi itu dengan semen yang harusnya mengikat besi, tetapi karena terpuntir ke kanan ke kiri itu jadi lepas macam itu. Bagaimana kita mengurangi bencana dari gempa bumi? Otomatis yang pertama kita harus reinforce building, kita harus perkuat bangunan. Bangunan yang dibuat harus bangunan yang tahan gempa, dengan struktur yang dibuat tahan gempa. Dengan bangunan yang tahan gempa itu bisa dikenal dengan kekuatan gempanya ya. Jadi bisa diset atau bisa didesain pada gempa skala 7, magnitudo 7 atau magnitudo 8, magnitudo 6. Tentu saja kalau bangunan yang diset tahan gempa untuk yang lebih kuat, otomatis biayanya akan semakin mahal. Ya. Karena dibutuhkan material yang lebih banyak, lebih mahal. Kemudian yang kedua adalah edukasi atau pendidikan kepada masyarakat, tentang apa yang harus kita kerjakan ketika terjadi gempa bumi. Tapi yang pertama tadi tentu saja adalah reinforce building itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah disaster plan. Jadi ketika terjadi bencana gempa bumi, itu apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat, oleh masyarakat di situ, apa saja yang harus dilakukan. Mestinya manusia kan butuh makan, butuh tempat tidur, butuh sanitasi. Ketika suatu kota itu disaster plan-nya sudah cukup bagus, ketika terjadi gempa bumi itu akan jalan. Jadi butuh rumah sakit, butuh makan, butuh minum dan sebagainya, itu biasanya akan jalan. Otomatis perlu juga dibantu dengan kota-kota yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke earthquake atau gempa bumi dan tsunami ya. Jadi ketika gempa bumi itu tadi atau slip ya atau fault itu tadi terjadi di laut, jadi terjadi di laut ya, di dasar laut, itu akan berpotensi menjadi tsunami, akan berpotensi terjadi tsunami ya. Jadi ketika gempa tadi ada di bawah laut dan gempa tadi, patahan tadi yang bergeser tadi itu menyebabkan perubahan volume di dalam air ya. Perubahan volume tadi volumenya bertambah. Ya, volumenya bertambah itu artinya wadah dari dasar laut tadi itu bergerak ke atas begitu ya, sehingga volume air itu akan tersisihkan karena tersisih oleh material yang bergerak ke atas tadi ya. Atau volume air tadi akan dikurangi ya. Jadi tiba-tiba ada volume udara di situ, sehingga otomatis akan bergolak air di situ. Ya. Jadi di sini tuliskan the earthquake must vertically displace overlying water, extensional atau compressional fault. Jadi semacam ini, extension begini. Jadi intinya ada volume tambahan di dalam air itu tadi. Bisa kompresi atau bisa transport. Intinya ada volume tambahan di dalam air. Nah, tentu saja kalau kita bikin volume tambahan di dalam air, ya air akan memberikan respon. Ya akan membuat suatu gelombang yang akan merambat. Ya, gelombang tadi akan merambat. Ya, jadi kira-kira semacam ini. Ya, yang pertama kondisi normalnya semacam ini ya. Kemudian terjadi earthquake sehingga ada massa sebesar ini atau ada volume sebesar ini yang pengisi air ya, atau mereplace dari air. Otomatis air akan bereaksi ya, akan naik ke atas. Nah, ketika air bereaksi itu akan ada standing wave, akan ada gelombang berdiri yang akan bergerak, akan berjalan ya, berjalan menjauhi posisi gelombang pertama kali dari air. Nah, jadi air akan otomatis akan menuju ke kanan dan ke kiri dari sepanjang fault tadi, dan akan berhenti atau mengecil fungsi jarak, tetapi dia akan mengecil sebagai fungsi jarak. Tapi kalau masih besar dan ketemu dengan pantai, nah itu bisa menyapu pantai ya. Oke.
Ini adalah contoh dari kejadian tsunami South Asian ya, Asia Selatan 2004 dulu. Ini di beberapa tempat ya, ketika terjadi tsunami di Aceh itu ada beberapa negara yang terkena ya, dari di seputaran sisi barat dari Samudra Hindia itu ada, kemudian di sisi timur juga ada. Oke, magnitudenya adalah 9,2, besar sekali. Yang di Jepang itu magnitudenya 9 yang beberapa waktu lalu ya. Letaknya adalah 150 km dari barat Sumatera Utara, yang meng-create tsunami yang cukup besar dan berimpak di 12 negara. Ya, berimpak di 12 negara. Kemudian gempa bumi yang terbesar, yang kedua yang pernah direkam, itu biasanya terjadi pada zona subduksi ya. Jadi pada daerah konvergen di mana plate benua dan plate samudra itu bertemu ya, daerah subduksi di situ. Jadi di sini tertuliskan sekitar 1.600 km panjang faultnya yang hanya bergeser sepanjang 15 meter ya, sepanjang 15 meter ya. Yang gempa yang ini tadi yang menyebabkan 2004 South Asian Boxing Day event ini ya. Oke, jadi ini gempa tadi itu merilis 20 kali 10 pangkat 17 joule energi, yang setara dengan 23.000 bom atom Hiroshima kekuatannya ya, energinya cukup besar sekali. Nah, kemudian ini tsunami-nya seperti itu. Jadi dari Aceh itu ya, itu akan menyebar ke seluruh negara, yang akan berpengaruh ke negara-negara yang warnanya kuning ini ya. Ya, ini di Thailand, Malaysia, Myanmar, India, Sri Lanka, Somalia, Kenya, Tanzania, Madagaskar, dan South Africa. Semuanya terkena ini. Nah, ini orang membuat simulasi ya, simulasi penjalanan tsunami-nya. Ini ini berjalan ke sana terus sampai di sampai di Eropa, tapi sudah kecil karena di sini tadi sudah kecil ya, sampai sini sudah kecil. Jadi di sini sudah tidak terlalu besar. Tapi yang cukup besar adalah yang menghit Sri Lanka dan India, ini cukup besar. Di Indonesia tentu saja iya, karena dekat sekali ya. Nah, ini adalah contoh suatu aerial foto suatu desa ya, yang dekat dengan coast atau pantai di Sumatera ya. Jadi benar-benar totally lost gitu ya. Ada beberapa bangunan saja yang masih bisa berdiri. Bagaimana kita mereduksi hazard atau bencana dari tsunami? Yang pertama, otomatis kita harus melakukan monitoring ya, monitoring. Jadi yang namanya monitoring itu mestinya kita butuh suatu alat, butuh suatu instrumen, butuh suatu sistem, dan butuh orang yang di situ. Ya, itu namanya monitoring. Tapi karena monitoring itu biasanya costly begitu ya, butuh uang banyak. Nah, jadi untuk negara-negara miskin ya biasanya agak kesulitan kalau monitoring. Jadi kadang-kadang tidak ada teknologi yang bisa monitor tsunami lokal ya, tsunami lokal. Jadi kayak kemarin yang terjadi belum lama ini terjadi di Pelabuhan Ratu itu ya, itu tsunami lokal bukan karena gempa tapi karena letusan gunung api ya. Itu di luar skenario memang, jadi tsunami-nya tiba-tiba saja ada. Oke ya. Kemudian yang kedua itu adalah building restriction in hazard prone area. Tentu saja dari pemerintah bisa menyampaikan bahwasanya
disarankan untuk tidak membuat bangunan di area-area yang berpotensi akan terkena tsunami. Ya, jadi ini contohnya di Hawaii, itu pelabuhan Hilo dan downtown-nya di pelabuhan itu terkena tsunami tahun 46 dan 60, hancur di situ. Ya, kemudian seketika itu kemudian kotanya dibangun lagi, tetapi di suatu tempat yang lebih tinggi, ya, dan daerah yang sudah rusak tadi menjadi taman. Ya, kemudian yang kedua, yang ini contoh yang sudah terjadi di Jepang, itu adalah pembangunan seawall, ya, atau dinding laut, ya. Ya, kemarin di Jepang itu sudah dibikin seawall, ya, di Jepang bagian timur sudah ada mitigasinya, dibikin seawall setinggi 12 meter, ya. Tetapi air laut tsunami itu masih tetap bisa lompat, ya, masih bisa lompat. Jadi kan ini costly, ya, butuh biaya yang sangat banyak untuk membuat seawall gitu. Nah, jadi apa namanya, di daerah urban begitu kemudian dikasih dinding, ya, dinding seawall, ya, yang maksudnya untuk mencegah tsunami. Kalau di Jakarta juga ada seawall, tapi dimaksudkan untuk mencegah apa namanya, intrusi air laut. Tapi agak susah, ya, karena air laut itu masuknya dari bawah. Oke, jadi ini contohnya adalah seawall yang dibuat panjang sekali. Ini dari penampakan dari dekat, ya. Yang ketiga adalah edukasi, ya, otomatis edukasi yang itu penting sekali. Jadi kita apa namanya akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang warning system. Jadi apa namanya, sistem peringatan dini yang di set di situ itu seperti apa. Otomatis kalau tsunami, ya, ada sistem peringatan dini yang dibantu oleh monitoring di laut begitu, ya, ketika terjadi potensi tsunami, dan supporting dari data-data seismologi itu bisa dibuatkan suatu sistem peringatan dini, ya, sistem peringatan diri. Jadi ada warning system. Kemudian yang kedua yang penting adalah evacuation plan. Jadi ketika terjadi tsunami itu masyarakat disuruh kemana? Ya, bagusnya kalau tsunami itu ada suatu tempat yang tinggi begitu, yang kokoh, yang ketika terjadi tsunami itu tidak sampai setinggi bangunan yang itu, dan bangunan itu cukup kokoh untuk menahan gempuran ombak tsunami. Jadi masyarakat pantai bisa naik ke situ. Tapi itu tergantung dari plan masing-masing, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah general understanding of the hazard involved. Jadi apa namanya, kira-kira bencana lanjutan apa yang akan mengikuti, ya. Jadi ketika ada tsunami otomatis bencana kesehatan itu akan ada, ya, karena apa namanya, sanitasi juga sudah hancur misalkan saja, air bersih juga berkurang, sulit. Jadi sehingga harus dibutuhkan apa namanya, pengetahuan bencana ekstra apa saja, bencana susulan apa saja yang mengikuti atau akibat dari tsunami itu tadi. Oke, ya. Nah, kemudian ini yang kedua tentang tropical storm. Ini mungkin kalian bisa baca sendiri, ya. Saya tidak jelaskan secara lebih lanjut. Saya hanya menjelaskan tentang salah satu bencana, yaitu gempa bumi. Oke, mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai ketemu kembali. Bye bye.